Karena Tuhan pada saat Tuhan datang, Tuhan menyatakan mereka kan, ingatlah kamu pembuat kejahatan ya. Sebenarnya antikris itu ada di dalam Kristen, dan binatang yang pertama itu adalah kerajaan Vatikan. Wah anjir, jujur dia. Dan kerajaan yang pertama, Iya, itu benar loh, antikristus itu ya dari Kristen sendiri keluarnya. begini, Terus? kerajaan yang kedua itu adalah Roma Katolik. Bukan. Amerika Serikat. Amerika. Sistem kerajaannya akan menguasai seluruh dunia. Begini bang, kenapa dia muncul dengan dua tanduk? Tanduk itu melambangkan kekuasaan, dan kekuasaan di Amerika itu terpisah. Kerajaan dan agama itu terpisah di Amerika, tetapi di Vatikan itu kerajaan dan agama disatukan. Presiden itu ada dua kuasa sebagai ketua agama dan ketua politik. Itu yang dipisahkan di Amerika Serikat, dan itu akan digabungkan seperti di Vatikan itu bang. Amerika Serikat akan menggabungkan kekuasaan kerajaan dan agama itu nanti. Oke. Jadi nanti maksud lu Kristen ini terbagi dua, ada yang menyerang Israel, ada yang membela Israel gitu maksudnya? Tidak bang. Orang-orang yang menyerang Israel itu, Kristen yang menyerang Israel itu orang-orang yang tidak mengerti Alkitab bang. Iya, tapi kan tetap kan ininya kan Kristen dia. Orang yang menyerang membenci Israel itu orang-orang yang menentang Tuhan seperti itu. Karena Israel yang ada. Tapi kan mereka kan tetap percaya Yesus Tuhan posisinya. Jadi maksud lu gimana nih? Vatikan itu bukan Kristen. Amerika bukan Kristen ketika nanti menyerang Israel. Karena sistem kerajaan mereka adalah sistem kerajaan antikris bang. Itulah yang nubuatkan. Jadi mereka Kristen yang tersesat gitu lah ya? Ya bang, begitu bang. Oh alah. Begini, itu sudah dinubuatkan oleh David Daniel bahwa kan Raja Nebukadnezar itu bermimpi sebuah patung ya. Patung Ya. Dan patung itu melambangkan kerajaan-kerajaan. Kepala itu adalah Raja Nebukadnezar sendiri, dan di dada itu adalah Media Persia, dan di perut itu adalah Yunani, dan yang terakhir itu kaki adalah kerajaan Romawi. Romawi itu tidak dikalahkan ya, tetapi terpecah menjadi 10 kerajaan, dan itu adalah Europe terpecah menjadi 10 kerajaan, dan di sanalah. Jadi ini Euro juga akan menyerang Israel. Kristen juga dong. Tengah-tengah Italia itu bang. Terus gue Islam perannya di mana ini? Peran Islam, Tuhan tidak berkata-kata tentang orang-orang lain dari Kristen. Nonton dari kejauhan. Orang-orang Kristen Tuhan mengatakan di dalam Kristen supaya jangan tertipu, karena iblis sudah masuk di dalam Kristen itu. Pengajaran iblis itu sudah masuk di dalam Kristen. Romawi itu pada awalnya penyembah berhala, dan itu dilakukan di Vatikan itu ya. Banyak patung-patung di sana ya, di dalam ya. Padahal Tuhan Yesus mengatakan jangan menyembah apapun yang ada di bumi atau di bawah bumi, dan jangan membuat patung ya seperti Jadi itu. ujung-ujungnya kalau dari Yesua yang katakan ini ya, kawan-kawan Kristen di bawah yang nonton, ini Israel perangnya sama Kristen juga. Tidak bang, bukan Israel yang perang. Tidak tahulah, tapi yang betul sekali bang, betul. Betul ya? Rusia itu kan Ortodok ya. Iya, Rusia Ortodok, Ya. Roma Vatikan Katolik gitu. Sebab itu bang, banyak bangsa yang akan bergabung dengan Rusia untuk menyerang Israel. Tapi dia menyebut kawan-kawan Rusia menyerang Israel itu Persia, Iran itu sudah pasti. Dan Libya, Ethiopia, dan Turki, Betorgama, dan lain-lain bang. Libya mau nyerang gimana? Ini makan susah Libya. Kerjaan-kerjaan itu mengelilingi Israel sekarang ini bang. Dan Libya itu sedang digenapi ya. Bukan kerajaan. Ya intinya itulah, dapat lah. Yuk silakan Ustaz Arif, mau lanjut nggak? Oke bang. Udah gue ngerti. Gue kalau misalnya Kristen lagi bicara soal nubuatan akhir zaman suka ini Iwan, suka nyimak. Ini lucu soalnya. Iya. Kan sekarang ini kayaknya sedang Bang digenapi Yesua bang pernah ya. ketemu Jadi, dan pernah bilang. oke bang, gitu begini ya. bang ya, sudah ya, saya mau keluar dulu ya, karena saya Sebentar ada. bang, aku boleh izin tampilkan ini dulu nggak? Sebentar ya. Ini kan yang tadi abang narasikan, kira-kira ini, aku gedein. Bentar bang ya, sebentar aja minta pendapatnya.
Saya tidak akan minta pendapatannya kok, cuman pendapatnya aja. Nah ini kan ada theconversation.com. Di sini dibahas ya tentang antikris. Ada beberapa ciri-ciri antikris. Ini yang punya juga kekristenan sendiri sih. Di sini dalam sejarah Barat selama terakhir, pokoknya banyak dibahas. Nah di sini uniknya adalah seperti yang tadi ada sampaikan ini. Ini menariknya di sini ya. Paus-paus terdahulu telah tertuduh. Pada tahun 1400 narasi lain tentang antikristus telah muncul. Sekarang mereka bukan lagi seorang tiran di luar gereja, melainkan seorang penipu di dalamnya. Singkatnya mereka adalah paus atau bahkan institusi kepausan dan gereja itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh seorang radikal religius Inggris, John Wycliffe, itulah pokoknya. Ini dia bilang, paus jelas-jelas adalah antikristus. Namun bukan hanya satu orang saja, melainkan banyak paus yang memegang posisi tersebut bersama dengan para kardinal dan uskup gereja. Bukan paus yang suka terbang di TikTok ini ya. Ini adalah posisi tentang antikristus yang diadopsi oleh kaum Protestan pada abad ke-16 Reformasi, yakni bahwa ia hidup di akhir zaman. Martin Luther, yakni bahwa ia hidup di akhir zaman. Paus katanya adalah antikristus akhir zaman yang sejati, yang telah mengangkat dirinya sendiri dan menentang Kristus. Ya, Ini ya Bang ya, Luther yang tadi itu, Abang Bang, sampaikan itu. ya Bang, Martin Luther itu mengatakan apa yang dikatakan oleh para rasul dan Paulus itu mereka adalah Roma Katolik, Bang. Mantap. Oke, Bang, Pantes saya- mahkotanya itu ya ada Bang. simbol-simbol. Ya. saya mau keluar dulu, Bang, ya. Dan lain kali ya. Mau sendiri apa dibantu dikeluarin? Ya, gimana Bang? Oh, mau keluar sendiri berarti. Oke. Oh, jadi ngeri ya kalau bahas kayak gini. Makanya Pamitnya gitu doang ya Taja, pamitnya ya harusnya saya mau keluar dulu ya. Terima kasih banyak semuanya, selamat pagi. Aturan gitu ya, pendeta kan dia. Kayaknya ini deh yang kemarin tempo hari saya ada 5 orang Kristen naik yang akan diusir oleh Yesus. Tiba-tiba yang dari Advent dengan tegas, yang akan diusir oleh Yesus adalah Protestan dan Katolik. Ya, yang Katolik dan Protestan pada turun lah dituduh gitu. Aduh, ngeri. Kita naikin hama selanjutnya. Ayo teman-teman ahli tank yang mau diskusi naik. Tapi kalau kayak gini gede suara saya ini. Ya, Gede Kang, betul. buat teman-teman betul. Ngomong sendirian gede. ngomong sendirian. Ayo teman-teman biar gede. Silakan naik. Cek satu. Tapi kalau sama Kang Baal sama Bang Kores ketiban. Ya, buat teman-teman yang ada di channel YouTube Zulkifli Abbas Official, channel Bang Juma ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sehat selalu ya buat ada yang di channel sana dan di Panglima Apologet Islam juga. Desmi Adita, Bebeb Hendro, Beni Arosid. Siapa lagi ini? Oki, Irman, Rock Track. Mantap. Masya Allah, syukron ya sudah hadir. Deolopa, Stanger Warrior. Waalaikumsalam semuanya ya. Keren. Begadang Ya, terus kalian. Kang, Bang Yosua barusan itu kayak pendeta yang suka bernubuat gitu kali ya? Senang main teka-teki gitu. Sepertinya. Ya, kalau dipikir sebenarnya ya itu kan tafsir ya Tot ya. Mereka ini memang dari awalnya pengen ngancurin Katolik. Jadi satu-satunya musuh Katolik ya memang Advent. Tapi kalau Advent dengan orang-orang Protestan, ini kelihatan mereka pro kok.
Ya cuman dia aja persepsinya situ. Tapi kalau dilihat nih, dari siapa dulu, Kang Dio? penafsiran mana? Kang Dito. Ya, Jose, selamat pagi. Ini dari malam ini minta naik dia. Jose, selamat malam. Jose. Hei. Halo. Malam. Pagi ya. Selamat pagi, Jose. Desmi Satria. Jose. Desmi Adita. Dia nggak ngomong dari semalam itu, Kang Dito. Jose. Iya. Jose, buenas tardes. Halo. ¿Cómo está? Jose. Jose. Ada Jose Natali kan baru dia bangun. Au. Woi. Jose. Hoi, Ya. ya, Mau ngapain? Bang Zuma, di mana Bang Zuma? Di rumahnya. Mau ngapain? Kok nanyain Ban Suma? Di mana Bang Zuma? Ya kenapa? Lu mau ngapain? Assalamualaikum, salam kenal semua. Siapa yang ngomong ini? Waalaikumsalam. Omal udah mulai goyang ini teman-teman. Kalau ada yang naik, ya kan? Omalnya udah nggak kelihatan ini. Yang ngomong siapa sih nih? Jose. Woi, Jose pagi. Penyembah berhala. Alah, aku nyimak aja lah. Lanjut, Bang Baal. Seru aku dengerin nggak tidur juga nih. Udah gas aja gas. Singa Oglek. Waalaikumsalam warahmatullah. Indra Silakan. Silakan Bang Kores, jamnya Bang Kores ini. Gas. Sengkit Akagami. Desmi Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang di YouTube Panglima Apologet Islam. Ya, ini ada siapa ini? Jose. Ya, Muslim apa Kristen lu? Kristen Bang. Mau nanya apa mau ditanya atau mau diskusi? Bang Zuma Bang. Bang Juma ada di rumahnya. Mau ngapain? Maksud Bang Zuma bilang aliteng apa Bang? Aliteng itu aliran Kristen. Aliteng atau karena di sana ada nama kakek saya Bang. Oh, namanya Aliteng juga. Ada, saya juga di dekat rumah ada Sepiteng. Wah. Kesini Bang. Kemana? Di Makassar, saya di Makassar Bang. Oh, ya udah saya ke sana besok. Besok Bang. Di Secret Mahasiswa 45. Iya. Saya di Panatukang. Ya. Saya di Panaikan Bang kalau mau. Endrekang. Panaikan. Palaran, ya. Hah? Di Jalan Kesedarang Bang. Biar Bang Oh, Zuma saya di sadar. Gunaika. Saya di Gunaika. Cintai aku, Muslim apa Kristen? Katolik Bang. Katolik. Ya baik. Ini nih ada mantan Katolik nih Kang Dito namanya ini. Dia mantan Katolik. Tapi sekarang udah mualaf dia. Karena katanya kalau di gereja Katolik tuh banyak berhala, banyak patung. Kata Kang Dito ya, bukan kata saya ini. Karena saya kan nggak pernah ke gereja Katolik. Bukannya berhala itu Bang. Ini apa itu patung-patung itu sebagai apa sih itu Bang? Sebagai lambang itu. Berhala itu Bang. Oh enggak Bang. Yang namanya patung berhala. Bukan berhala itu Bang. Itu hanya lambangnya saja. Supaya turun temurun generasi Katolik kan apa paham dengan oh berarti begini
modelnya mereka dulu. Bukan berarti untuk apa itu menghala itu. Salah kalau bilang menghala itu, Pak. Kan ada ayatnya Bang, janganlah membuat patung yang menyerupai, itu kan berhala Bang. Oh iya. Tapi Kalau Katolik mah santun, ini harusnya Ustadz Alif atau Kang Dito ini. Halo, ya, Yang Ya, itu saudara monitor. itu apa namanya Katolik dia. Saya mah Maju nggak mau. Ustad, maju Iya, Ustad. siap, Jangan Ustad. saya Ustad, maju Ustad. Duh, jam Yang dari istirahat sekolah di praktek, Vatikan 13 tahun ini. Iya, tapi ini Pak Cintai Aku dari Katolik ini naik mau diskusi atau mau mendengarkan saja, Pak? Kalau mau diskusi, Anda ini magisterium enggak? Percaya magisterium atau mau belajar baca Bible sendiri? Kalau belajar baca Bible sendiri mau alaf nanti, kayak saya nanti Anda. Gimana Pak Cinta Aku? Pak, kalau menjelaskan sesuai yang dikatakan oleh Romo maupun pastor, ini patung bukan berhala, tapi patung ini patung perempuan, namanya Bunda Maria atau Theotokos, ibundanya Tuhan. Itu ya. Kang Dito, mungkin ini Iya. lebih menarik lagi. Yang lebih ngeri lagi patungnya itu dibuat di gua-gua itu. Iya. nggak? Iya dong. Betul, betul. Betul. Kalau ketik Gua Maria, pasti ada di situ. Ada Gua Maria, ada patungnya. Betul, betul. Ngeri Gua Maria. Itu Romo Ignatius itu yang bongkar semua itu. Ayo Pak Cintai Aku nggak tahu ini. Saya nggak ngerti nih. Mau naik mau diskusi untuk belajar belajar Kristen atau belajar Katolik di luar magisterium atau mau gimana? Langsung ngopi dia. Pak, orang Katolik kalau mau melanggar magisterium baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Pas nanti ditaruh di Deuterokanonika, nanti ada tuh kitab namanya Yesus bin Sirah, Pak. Nah, itu Yesus siapa, Pak? Jadi kok Yesus kok ada Yesus lagi nih? Yesus punya kitab ini, namanya Yesus bin Sirah. Nah, agak lain kan? Teman-teman yang Protestan tidak tahu siapa Yesus bin Sirah itu, akhirnya kabur. Aku ngomongnya nggak ngegas loh, Pak. Silakan yang mau naik, yuk teman-teman, dibantu tap-tap juga ya terus ya. Dari semalam cuman 200 kain. Ayo yuk, sila naik. Jamnya udah jam slow ini ya, jam slow. Kalau tadi dari jam 3 saya tidur sampai subuh, mantap. Ya, Mr. Dava, selamat pagi. Pagi. Ya, waduh ngeri amat Isra. Itu fotonya Benyamin Netanyahu. Iya, saya penggemarnya. Oh, penggemar. Ya, apa yang mau Bapak angkat nih? Tentang Israel. Tentang Israel. Bang Kores lah yang maju, aku Ya. nggak tahu apa-apa tentang Israel. Atau Silakan. Ustaz Alif? Ini Silakan, aja Ustaz. dulu. Maksudnya dia mau bicara apa gitu. Iya, tentang perang Israel dengan negara-negara tetangganya. Kita bahas itu. Kan selama ini kalian Iya, bilang kenapa? Israel penjajah kan begitu? Mm-mm. Betul? Iya, Apakah terus? Israel menjajah atau tidak? Ya, itu yang kita bahas. Nggak, poinnya apa aja biar cepat. Loh, gini loh, Alif.
kalian kan selalu bilang Israel itu penjajah. Padahal Israel tidak pernah menjajah. Ya kan Ayo, Anda penggemar berani. Netanyahu. Iya terus jadi apa? Kok apa? Gimana tuh? Enggak Israel jadi itu apa tadi penjajah atau maksudnya bukan? poinnya apa? Israel kuat gitu kan bahasa pilihan tadi Bukan, bukan. typingan yang Bukan. Maksud saya, apakah Israel itu menjajah atau tidak? Itu loh. Nah emang dia dulu punya negara. Nah, makanya kita bahas. Kalau memang kalian tuduh dia penjajah. Berani nggak? Apakah Kalau gitu siapa yang Israel mau bahas? menjajah? Ya, apakah Israel menjajah? Kalau Israel Tapi- bukan menjajah, Ya. bukan. Tapi Israel bukan menjajah. Tapi dalam konteks Tapi apa? kekristenan dia pernah menjajah Tuhan itu. Tapi mengusir Tuhannya mulai orang Kristen, kemana-mana ini. mengusir orang Tuhannya Kristen. Kalau Israel bukan menjajah. Udah lah, Meludahi Tuhannya kita bahas Kristen. aja dengan Palestina gitu loh. Meludahi siapa yang Tuhannya berani? Kristen, mengusir Tuhannya Kristen. Kalau Israel, Nggak ada yang berani. berani? Barusan saya jawab. Ini si Koris tadi bicara Palestina apa Israel Palestina. Iya, Ayo. Israel itu mengusir Kita pakai data. Tuhannya Kristen, meludahi mukanya Kores. Tuhannya Kristen. Coba kalian tunjukkan saya di mana datanya bahwa Israel menjajah Palestina itu dulu. Yang ada datanya Israel itu meludahi dan mengusir Tuhannya Kristen. Tema ini enggak ini Kang kalau bahas ke sini enggak Gimana sih? masuk nanti. Iya, nggak masuk ini tema debat, bukan tema pengusiran Tuhannya Kristen terhadap iblis. Nggak sadar mereka itu ya kalau Israel itu udah mengusir Tuhannya mereka, meludahi mukanya Tuhannya mereka. Nggak sadar ya mereka ya. Ngeri ya, benar-benar ajaran iblisnya ngeri. Harusnya sakit hati sama Israel. Gelo lu garelo, mana nama lu garelo dah. Iya. Antikristus. Otaknya itu. Antikristus Ya, otaknya sama. itu udah nggak ini ya, udah salah dengan otaknya udah salah Kristen Indonesia ini. Antikristus mereka ini. Luar Malu biasa. menyembah iblis. Antikristus memang luar biasa. Enggak. Maksudnya kan kita angkat tema ini kalau diperpanjang enggak bagus di TikTok dan banyak yang melive-kan di YouTube. Di YouTube saya matiin, langsung saya matiin di YouTube. Salah kaprah mereka ini. Harusnya benci sama Israel mereka ini karena telah ngusir Tuhannya mereka, telah ngeludahi mukanya Tuhannya mereka. Malah didukung. Kocak ya. Itu gelo bener antikristus mereka itu. Iya. Benar-benar parah ya. Memang ajaran iblis kayak gitu sih. Ya, ngeri bener mereka itu. Padahal Yesus ngomong di Matius 24 gitu. Merujuk ke Daniel 11, maka markas besar gembala jahat akan berada di Yerusalem. Gitu. Jadi dikatakan di sana markas besar gembala jahat. Si jahat akan mendirikan pemukiman di antara Gunung Sion, Yerusalem dan Laut Tengah. Kemudian dia akan dihancurkan dan tidak seorang pun akan dapat menyelamatkannya. Tuh, Yesus yang ngomong itu. Ngeri mereka ini, kenapa ya bela oten botol ya, aing geuleuh hayang meprek sirahna euy. Aya nu kitu euy. Di kemana tadi? Kok nggak ada sini? Hayo Hos. Gawat di peprek.
Soalnya dia bingung kalau mau bahas keagamanya. Jadi di satu sisi dia membelanya, di sisi lain mau ke 2% aja susah. Bingung dia tuh. Nih, Mugi Kauri ini lagi ngulek apa gimana ya? Halo, kepencet ya? Saya bantu pencet lagi ya. Ini kok susah banget. Ya, di Harna monitor. Ya, selanjutnya. Masih ada kah? Oh, nggak ada yang request. Ada kepijit kali. Gini aja, nah. Tombak ya. Salah tadi, pakai akun yang satu baru aja bangkit. Tahu tuh nggak pakai apa nggak pakai yang tadi ini, nggak safety ini akunnya tuh, longkat langsung botol, dia bilang, aduh jadi kayak waten aku.